Sumpah ini gak beres nih. Ini perdagangan bayi atau kelalaian nih? Ku tega anak urang dibikin ke batur, kan anak urang kejadwalna balik ya. Disebutkan geus sehat cenah. Sedangkan si teteh eta budak nate cenah kuduna pulang teh jadi da cenah nyebut nate aya kebocoran di paru-paruna. Teteh pulang, iya. Ih kenapa itu mah bajunya sama selimutnya nih. Tah budak gitunya. Berpikir ya, adegan bayi tertukar itu cuma ada di drama-drama gitu ya. Yang alurnya tuh menurut gue nggak masuk akal gitu. Tau-taunya lewat dong video yang satu ini di beranda gue gitu ya. Kalau lu yang belum tahu ceritanya, gue ceritain dulu ya. Ceritanya si ibu ini melahirkan di rumah sakit ini gitu ya. Udah gitu anaknya masuk ruang perawatan. Itu udah jadwalnya dia itu bakalan bawa pulang anaknya karena anaknya tuh udah sehat. Nggak kaget niat berobat ke rumah sakit, anak kita malah dikasihin ke orang lain. Cerita ini lagi rame banget di FVP aku, jadi ceritanya ada salah satu ibu yang cerita pengalamannya saat berobat di rumah sakit. Nih, kasus ini lagi rame nih, di mana seorang ibu yang baru melahirkan hampir saja kehilangan bayinya karena kelalaian dari oknum perawat dan satpam di rumah sakit tersebut. Terkuak sosok oknum suster yang diduga menjadi pelaku penukaran bayi Bu Nina di Rumah Sakit RS Hasan Sadikin yang membuat ramai jagat maya atau jagat media di Jawa Barat ini, teman-teman. Ini menurut saya sebuah informasi yang sangat mengejutkan dan sangat luar biasa ya, teman-teman. Jadi diceritakan juga bahwa kronologi dari yang dialami oleh Ibu Nina ini menurut saya juga sangat dramatis, bisa dikatakan mencekam. Baru saja melahirkan, kemudian Bu Nina ini keluar sebentar untuk suatu hal apa begitu. Tetapi ketika ingin masuk lagi, itu mendapati bayinya sudah digendong oleh oknum suster tersebut untuk dibawa, untuk ditukar oleh oknum suster tersebut. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu ya, bagaimana komentar dari netizen terhadap fenomena tersebut atau kejadian tersebut ya. Silakan. Sumpah ini gak beres nih. Ini perdagangan bayi atau kelalaian nih? Ku tega anak urang dibikin ke batur, kan anak urang kejadwalna balik ya. Disebutkan geus sehat cenah. Sedangkan si teteh eta budak nate cenah kuduna pulang teh jadi da cenah nyebut nate aya kebocoran di paru-paruna. Teteh pulang, iya. Ih kenapa itu mah bajunya sama selimutnya nih. Tah budak gitunya. Selimut sama bajunya itu kayak anak saya. Ya gitu teh bilangnya malah nyebut gitu. Ya gitu teh cenah. Suster eta belon gitu. Kurang tadi susulan. Sus itu anak saya kenapa dikasihin ke orang? Terus nyebutna naon cing? Oh iya tadi cenah saya panggil Ibu Nina Saleha, kenapa cenah ya enggak ada wae. Terus naon susternya nyebutna? Oh iya cenah maaf tadi tatanya dipanggil enggak ada. Ya udah we saya tuh cenah kasihin aja we si teteh itu goblok tuh. Jadi si ibu ini tuh kayaknya baru lahiran, nggak yang baru banget abis brojol kayaknya, tapi si bayi ini tuh dibawa keluar sama suster. Nah pas ditanya, jawaban susternya tuh kayak si ibu ini tuh karena dipanggil tuh nggak nyaut-nyaut. Jadi ya bayinya dikasihin ke orang lain. Masalahnya dikasihinnya bukan ke tenaga medis di sana, bener-bener real strangers kayak pengunjung RS gitu di sana. Lah ini bayi loh, bukan barang. Gak ada ceritanya bayi dipindahin ke orang lain cuma karena si ibunya tuh nggak ngerespon. Dan ibunya ini langsung kenalin bayinya sendiri dari mukanya, dari selimut yang emang dia bawa tuh dari rumah. Jadi artinya ini bukan sekedar ketukar biasa. Terus gelang identitas bayinya tuh dilepas, alasannya tuh karena takut ada virus. Ini gak masuk akal cuy. Orang awam yang bukan tenaga medis tuh juga tahu justru gelang itu pengaman paling dasar di rumah sakit biar bayinya itu gak ketuker. Kalau sampai dilepas tanpa alasan yang jelas ya wajar lah orang jadi curiga. Ini kelalaian atau ada hal lain sih? Karena kalau sampai ada unsur kesengajaan ini udah serius loh. Nih pahamin ya, di KUHP nasional hal yang menyangkut identitas anak itu termasuk penukaran bayi bisa masuk pidana loh. Apalagi kalau ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Terus di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan itu tenaga medis tuh emang wajib kasih pelayanan yang aman dan bertanggung jawab. Jadi gini, artinya prosedur kayak gini tuh bukan pilihan tapi memang kewajiban. Nah sekarang gini, kalau sampai ada transaksi di balik kejadian kayak gini, itu udah bukan sekedar kelalaian lagi. Ini bisa masuk ke tindak pidana perdagangan orang. Kan ada tuh di Undang-Undang TPPO Nomor 21 Tahun 2007. Kalau TPPO itu memang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi. Termasuk ya kalau ada unsur jual beli atau pemindahan anak. Dan anak itu masuk kategori yang paling dilindungi. Jadi kalau sampai ada bayi yang dipindahkan ke pihak lain dengan imbalan tertentu, itu udah masuk kejahatan serius, bukan lagi sekedar pelanggaran prosedur. Ya makanya wajar kalau publik itu jadi curiga. Karena ini bukan cuma soal salah ambil, ini soal kemungkinan yang jauh lebih besar dampaknya. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, ini beneran cuma kelalaian? Atau ada sesuatu yang memang belum bisa dijelasin? Atau ditutup-tutupin? Karena jujur aja, kalau di momen sepenting ini aja bisa kejadian kayak gini, itu bukan cuma bikin khawatir, tapi bikin publik jadi hilang kepercayaan terhadap rumah sakit.
Nggak kaget niat berobat ke rumah sakit, anak kita malah dikasihin ke orang lain. Berita ini lagi rame banget di FYP aku, jadi ceritanya ada salah satu ibu yang cerita pengalamannya saat berobat di rumah sakit. Awalnya si ibu ini tuh datang sama anaknya yang baru lahir ke salah satu rumah sakit karena si anaknya ini tuh baru lahir tapi mukanya tuh udah ada ruam dan juga kuning. Anaknya ini tuh udah sembuh dan udah boleh pulang, si ibunya ini tuh kaget pas datang ke ruangan anaknya karena anaknya ini lagi digendong sama orang lain. Yang dimana orang lain ini adalah orang tua yang anaknya lagi sakit dan dirawat juga di rumah sakit itu. Akhirnya si ibunya ini tuh histeris sambil manggil perawatnya juga dan ditanya kenapa anak saya dikasih ke orang lain. Perawat ini tuh beralasan karena katanya orang tuanya tuh dipanggil-panggil tapi nggak ada nyaut juga. Akhirnya anaknya ini tuh dikasih ke orang lain, kan nggak masuk akal ya. Bahkan yang lebih bikin marahnya lagi, gelang identitas si bayinya ini tuh dilepas. Alasannya kenapa? Nggak ada yang tahu. Akhirnya kejadian ini tuh viral dan oknum perawatnya ini sudah dinonaktifkan dari tempat dia bekerja. Kita pernah tahu apa niat dan tujuan dari oknum perawat ini, tapi kita sebagai orang tua pun benar-benar harus waspada, apalagi kalau anak kita lagi berobat di rumah sakit. Kadang namanya bayi mungkin mukanya masih bisa berubah-ubah, ujung-ujungnya malah ketuker. Kalian ada di posisi ibu ini kira-kira bakal ngapain? Coba komen ya. Nih, kasus ini lagi rame nih, di mana seorang ibu yang baru melahirkan hampir saja kehilangan bayinya karena kelalaian dari oknum perawat dan satpam di rumah sakit tersebut, di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Nah ini nih, ya, gimana coba nih kayak begini nih, sampai seorang perawat itu lalai seperti begitu. Ya kan harusnya nggak seperti begitu dong, harusnya lebih ketat lagi. Ini mengenai seorang bayi manusia, bukan bayi kodok, bukan bayi bancet, bukan bayi apa gitu loh, atau bukan bayi dinosaurus yang begitu lahir tidak perlu diperhatikan baik-baik. Untung ibunya ingat gitu bajunya segala macam. Kalau enggak, ini anak ini bisa kehilangan orang tuanya loh. Terus apa yang bikin aku greget ini ya? Ibu ini sudah teriak begitu, perawatnya cuma bilang begitu. Iya maaf, soalnya sana tadi dipanggil-panggil lama. Lah, kalau dipanggil-panggil lama terus dikasihkan sembarangan begitu aja, gimana sih ini? Ininya tuh perawatnya kadang-kadang memang perawat ini suka rada-rada sih. Nah, kalau udah kayak gini bagaimana coba? Menurut kalian bagaimana nih? Kalau sudah mendapatkan kasus seperti begini, wajib dituntut nggak tuh? Berpikir ya, adegan bayi tertukar itu cuma ada di drama-drama gitu ya, yang alurnya itu menurut gue nggak masuk akal gitu ya. Tau-taunya lewat dong video yang satu ini di beranda gue gitu ya. Kalau lu yang belum tahu ceritanya, gue ceritain dulu ya. Ceritanya si ibu ini melahirkan di rumah sakit ini gitu ya. Udah gitu anaknya masuk ruang perawat. Itu udah jadwalnya dia itu bakalan bawa pulang anaknya karena anaknya tuh udah sehat. Nah, di saat yang bersamaan ada ibu-ibu juga yang lagi nungguin anaknya. Anaknya tuh harusnya pulang, tapi ternyata anaknya itu masih bermasalah dan nggak boleh pulang hari itu. Nah, karena si ibu ini ya rasa lapar gitu, nungguin anaknya nggak dipanggil-panggil sama suster dari ruangan itu gitu ya. Akhirnya dia keluarlah, dia cari makan. Pada saat dia selesai cari makan, yang dia lihat adalah anaknya itu udah digendong sama ibu lain. Pada saat dia lihat kayak gitu, dia langsung nyamperin tuh ibu dan dia langsung bilang gitu loh, itu anak gue gitu lah. Lah si ibunya mah santai jawabnya, lah siapa suruh selimutnya sama bajunya itu sama anak saya gitu. Lah sekarang permasalahan kedua adalah setelah dia ngomel-ngomel sama itu ibu gitu ya, dia ngomel-ngomel lagi sama tuh suster. Si susternya jawabnya lebih seru lagi daripada ibu ini jawab gitu. Si susternya cuma bilang katanya tuh ya udah dipanggil-panggil, tapi ibunya nggak nongol-nongol. Lah bagaimana ceritanya? Masa gitu ya, ibunya dipanggil-panggil nggak nongol-nongol, anaknya dikasih ke orang lain. Lah bagaimana sih? Gue nggak ngerti konsepnya beneran. Karena ya sebagai ibu yang pernah ngelahirin di rumah sakit gitu ya, yang namanya kalau proses pulang, proses ngasih bayi ke ibu itu pasti prosesnya itu panjang gitu ya, apalagi mau bawa pulang gitu ya. Ini ya, itu biasanya tuh ada yang namanya proses administrasi, ada yang namanya proses gitu ya, makan gelang gitu ya, dan ada proses di mana itu bener-bener tanda tangan orang tuanya. Lah ini bagaimana gitu loh, kok anak bisa diserahin sama orang lain gitu, nggak pakai tanda tangan, nggak pakai apa gitu. Yang lebih absurdnya lagi, gelangnya pun udah dicabut katanya. Lah bagaimana sih ceritanya gitu ya? Karena ya seharusnya SOP-nya adalah ya kalau memang mau keluar gitu ya, udah bener-bener
administrasi udah beres, semuanya udah beres gitu ya, gelangnya bolehlah dicopot, bolehlah anaknya dibawa pulang gitu kan, begitu ya setahu gue ya. Kalau gue salah tolong kasih tahu juga ya, tapi ya nggak tahu ya kalau prosedur yang setahu gue begitu lah, ini bagaimana sih gitu ya, bisa anak-anak bisa dikasih ke orang lain gitu ya. Gue nggak ngerti banget ya, tapi untungnya ya kisah ini ya nggak jadi panjang seperti sinetron-sinetron gitu, ketahuan sama ibunya gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai nggak ketahuan sama ibunya, gue nggak tahu ceritanya bakal kayak gimana nih ya. Ini bakalan jadi sinetron cari anak yang hilang gitu. Anu kamari ibu Nina nya anu hampir anaknya dibawa ku orang lain anu di rumah sakit Hasan Sadikin, info nama cenah naon kelalaian petugas atau perawat di rumah sakit Hasan Sadikin ya. Tapi tos beres sih, langsung diberesan ku Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi langsung turun tangan ya, meureun inti nama kekeluargaan lah nya. Da inti nama nu petugas nage entos kena sanksi. Wah, orang mah salut teh. Istilah nama Gubernur Jawa Barat langsung ngarespon gitu. Setiap permasalahan di Jawa Barat, naon wae di Jawa Barat pasti direspon. Leuwih salut deh saya mah ka netizen Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi urusan viral memviralkan. Iya kudu nuhun ka netizen Indonesia teh, bener. Nuhun pisan. Karena naon setiap naon lah berita pasti langsung brus viral, ya kan? Aduh, emang hebat netizen Indonesia mah. Terbaik lah. Nggak tidak diragukan atau netizen Indonesia mah di dunia atau lain di Indonesia ada di dunia. Setuju tuh. Mantap. Ayo nama beres lah. Ya berkat netizen Indonesia oge nya Pak Gubernur ge akhirnya bisa turun tangan. Mantap. Nah, oke. Itulah tadi beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan. Soal bagaimana oknum suster di RS Hasan Sadikin yang diduga menjadi pelaku penukaran bayi Bu Nina. Yang mana dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi tidak tinggal diam. Kang Deddy Mulyadi langsung tancap gas dalam artian menangani kasus tersebut dan menemui melalui via telepon begitu ya seorang Bu Nina Saleha yang bayinya ini hampir ingin ditukar oleh oknum suster yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana komentar teman-teman? Silahkan letakkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.